Selamat siang, saya atas nama Divini Cahaya dari semester 4C akan memaparkan materi saya tentang transplantasi organ. Jadi pada pemaparan materi saya ini, salah satu organ yang saya pilih yaitu transplantasi organ pada bagian ginjal. Yang pertama tentang definisi transplantasi organ. Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to transplant, to move from one place to another, yang artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata transplantasi mempunyai arti pemindahan jaringan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau pencangkokan. Yang kedua, sejarah transplantasi organ. Transplantasi merupakan salah satu hal luar biasa yang telah dicapai dalam dunia kedokteran modern. Berikut sejarah transplantasi organ. Pada tahun 1902, Alexis Carrel berhasil melakukan operasi penghubung pembuluh darah. Dan yang kedua, pada tahun 1905, transplantasi kornea mata juga dilaporkan di Urmus, Moravia. Dan yang ketiga, pada tahun 1954, Dr. Joseph Murray dan Dr. David Hume berhasil mentransplantasikan ginjal. Dan yang terakhir, pada tahun 1963, Dr. James Hardy berhasil mentransplantasikan paru-paru. Yang berikut jenis-jenis transplantasi, baik itu dari segi pemberi donor. Transplantasi dengan donor hidup merupakan tindakan pemindahan organ tubuh manusia kepada seseorang atau dirinya sendiri yang dimungkinkan seseorang pendonor masih dapat bertahan hidup dengan ketidaksempurnaan organ tubuhnya akibat sebagian telah ditransfusikan. Bagian organ tubuh yang memungkinkan untuk dipindahkan ke orang lain pada saat masih hidup yaitu ginjal, hati, paru-paru, pankreas, dan bagian dari usus serta jantung. Selain itu terdapat juga transplantasi dengan donor mati atau jenazah. Transplantasi dengan donor mati atau jenazah yaitu tindakan pemindahan satu atau beberapa organ tubuh manusia yang telah meninggal dunia atau mati batang otak dan masih berfungsi dengan baik kepada orang lain yang membutuhkannya. Organ atau jaringan yang bisa didonorkan setelah meninggal dunia yaitu mata, ginjal, paru-paru, hati, dan pankreas. Bagian yang termasuk objek transplantasi organ. Terdapat organ dalam rongga dada dan organ dalam rongga perut. Organ dalam rongga dada terdapat jantung yang dimana hanya dapat dilakukan pada donor mati. Sedangkan paru-paru dapat dilakukan pada donor hidup dan mati. Yang kedua terdapat organ dalam rongga perut, di mana terdapat ginjal dan hati, yang keduanya dapat dilakukan pada donor hidup dan mati. Berikut dari segi penerima donor. Dari segi penerima donor, terdapat autograf, allograf, dan xenograf. Autograf sendiri merupakan pemindahan organ atau jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Sedangkan allograf dapat didefinisikan pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Sedangkan heterotransplantasi atau xenograf merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ dari satu spesies ke spesies lainnya. Tindakan transplantasi ini biasanya dilakukan antara spesies manusia dengan spesies hewan, contohnya hewan kera dan babi. Yang berikut terdapat proses transplantasi organ. Di sini bagian transplantasi organ yang saya ambil adalah transplantasi ginjal. Transplantasi merupakan tindakan operasi besar karena ginjal dari donor harus disambungkan dengan pembuluh darah dan saluran kemih resipien. Lebih dari 2/3 transplantasi berasal dari donor yang sudah meninggal, yang biasanya merupakan
orang sehat yang meninggal karena kecelakaan. Prosesnya yaitu ginjal dikeluarkan dari tubuh donor, didinginkan, dan segera dibawa ke rumah sakit untuk dicangkokkan kepada seseorang yang memiliki jenis jaringan yang sama dan saudara-saudaranya tidak mengandung antibodi terhadap jaringan. Dan yang terakhir yaitu akibat transplantasi. Setiap perbuatan yang kita kerjakan pasti ada akibatnya, yang sering kita sebut dengan risiko. Begitu juga dengan transplantasi, ada dua kemungkinan terjadinya risiko. Risiko transplantasi. Kemungkinan pertama atau risiko yang pertama yaitu saat transplantasi berlangsung. Kemungkinan yang terjadi pada saat transplantasi berlangsung adalah pendarahan akibat pembedahan. Dan yang kedua yaitu pasca operasi. Kendala yang kemungkinan terjadi akibat dari proses transplantasi tersebut adalah penolakan tubuh terhadap organ tubuh yang baru, dan risiko yang terbesar yaitu komplikasi yang berujung pada kematian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ adalah pemindahan organ atau jaringan dari satu individu atau donor ke individu lain atau penerima untuk menggantikan organ atau jaringan yang tidak berfungsi dengan baik. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan ketersediaan dan keberhasilan dalam transplantasi organ. Baik, demikian hasil presentasi saya tentang transplantasi organ, khususnya pada bagian ginjal.